Sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini serta kami siap membersamai. Lompat. Lulusan ada berapa? 8. Misi pembelajaran ada berapa? 3. Pengalaman belajar itu apa saja? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kerangka pembelajaran Ada. kelompok 4. Kami dari kelompok 4 di sini akan menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Fernando. Perkenalkan dulu, nama saya Nuri Handayani. Yang di depan ini ada Pak Fernando, ada Bu Zaki, ada Bu Sri, dan ada Bu Gita. Kalau tim di balik layar itu ada Bu Gita, ada Bu Ien, dan satu lagi ada Bu Rista. Tapi izin langsung saja ya, kami persilakan untuk Pak Fernando menyampaikan praktik baiknya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Di sini saya akan membagikan yang pertama praktik baik pembelajaran mendalam yang sudah saya implementasikan baik di sekolah saya berkarya dan di SD 29 itu bersama dengan Bapak Ibu yang kemarin bersama dengan saya juga. Bisa memberi judul dari presentasi kali ini yaitu implementasi pembelajaran mendalam berbasis PBL dengan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk materi perkalian. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu harapannya peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu operasi hitung, perkalian, bilangan cacah dengan baik. Situasinya, latar belakang dari diambilnya metode atau model pembelajaran ini yaitu rendahnya motivasi siswa dalam menghafal perkalian atau ketidakmampuan siswa menerapkan konsep perkalian dalam soal cerita. Terus yang kedua, peran guru itu merancang dan menyajikan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa. Dan di sini saya juga memberikan contoh masalah perkalian yang kontekstual, yaitu contohnya Ibu Sari memiliki 4 keranjang apel, setiap keranjang berisi 7 buah apel. Berapa total apel yang dimiliki Ibu Sari? Ini mendorong antara perkalian dan pecahan. Jadi anak-anak itu belum bisa memaknai ternyata perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Tantangan yang dialami dalam proses ini yaitu yang pertama, siswa cenderung langsung mencari jawaban tanpa memahami konsep dasarnya. Ini terasa sekali kepada siswa-siswa yang sudah mampu, yang mungkin di rumah itu sudah mengikuti les, tetapi ketika ditanya ini dari mana, ini jawabannya dari mana, itu dalam menjelaskan konsep atau proses menemukan jawaban itu belum bisa menjelaskan. Itu tantangannya. Yang kedua, kesulitan siswa dalam visualisasikan perkalian tadi, belum paham tentang ternyata perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Terus
keterbatasan media atau alat peraga yang menarik. Jadi kemarin saya juga sudah menyebutkan bahwa dalam mempersiapkan saya kurang baik antara media dan media pembelajarannya, terus alat peraganya. Jadi alat peraga yang saya gunakan itu sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi media yang menyenangkan dan menggembirakan bagi peserta didik. Terus action atau aksi. Yang pertama perencanaan. Terus untuk perencanaan tentunya saya menyusun perencanaan yang berbasis BBL, yaitu saya memberikan masalah kepada peserta didik. Yang kedua, pada pelaksanaannya guru memberikan aktivitas mengumpulkan sampah. Jadi tadi karena keterbatasan waktu itu saya menggunakan lingkungan sekitar sebagai media atau bagaimana saya menjadikan lingkungan sekitar sebagai alat peraga dalam menerapkan konsep perkalian. Terus kemudian sampah itu dihitung dengan konsep perkalian. Ada pula kemarin saya memberikan kebebasan sebelum saya menjelaskan materi, yaitu anak-anak diberi kebebasan mau menghitungnya itu dengan konsep perkalian, penjumlahan, ataupun dihitung satu-satu sampah yang sudah dikumpulkan itu. Itu merupakan penerapan dari proses belajar yang merdeka. Terus yang ketiga, siswa dibagi di dalam kelompok, terus siswa tadi menghitung sampah, dan di sini harapan saya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk menemukan masalah, menemukan jawaban atas masalah itu, dan bisa berkolaborasi bersama dengan kelompoknya. Refleksi dan evaluasi, yaitu di akhir pembelajaran siswa menggambarkan perasaannya di aktivitas akhir di akhir pembelajaran. Itu karena keterbatasan waktu tadi dan ketidaksiapan, saya hanya sekilas merefleksikan atau mengajak anak-anak untuk berefleksi. Tetapi sebenarnya banyak alat yang kita bisa gunakan untuk mengajak anak-anak berefleksi, terutama yang kita dapatkan dalam pembelajaran deep learning ini. Di awal-awal di tim 1 kita sudah belajar bagaimana kita berefleksi, kita juga sudah belajar. Terus yang ini tadi penjelasan dari aksi tadi, yaitu pendekatan yang saya gunakan adalah problem based learning atau BBL. Terus kemitraan saya menggunakan PP. PP itu kalau di sekolah kami adalah pembantu pelaksana. Pembantu pelaksana seperti bapak tukang sapu, bapak tukang kebun, itu kami sebut sebagai bapak PP. Dan orang tua. Dan selanjutnya itu ada teknologi. Ini menjadi sesuatu yang sangat intens atau penting di sekolah kami, karena VP kami atau value profession kami itu teknologi di nomor satukan, yaitu LCD, speaker, YouTube dan internet. Dan puji Tuhan di sekolah kami untuk alat ini di setiap kelas itu sudah ada. Mana ya Jadi untuk proses pembelajaran yang kami gunakan untuk menunjang pembelajaran itu, sebenarnya ketika guru-guru di SD kami itu menerapkan proses pembelajaran itu sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik. Terus yang selanjutnya ada TC5+. TC5+ itu juga menjadi kekuatan dari SD kami, dari yayasan kami, yaitu termasuk kompetens, conviction. Kompeten itu merupakan kecakapan, jadi harapannya anak-anak bisa cakap. Conviction itu artinya adalah daya juang, memiliki daya juang yang baik anak-anak. Terus creativity yaitu kreativitas, dan community yaitu membentuk kolaborasi yang baik dengan teman-temannya. Dan plus di situ itu ada PTKC kan, kepanjangannya adalah keutuhan ciptaan, yaitu keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan. Itu artinya memberikan pandangan kepada anak untuk mencintai lingkungan. Itu adalah kelebihan dari SD kami. Ini ada juga lembaga kerja peserta didik yang saya gunakan dalam belajar.
yaitu saya hanya memberikan poin-poin penting yaitu dari proses pembelajaran. Itu ada nama kelompok, bagaimana anak bekerja dalam kelompok itu dituangkan dalam LKPD itu, menghitung sampah yang didapatkan. Jadi gambarannya dalam kelompok itu kerjanya ketika satu kelompok berjumlah 4 orang, saya memberikan 4 kantong kepada kelompok itu. Jadi satu anak memiliki 1 kantong dan kelompok itu diberi kebebasan untuk mengambil sampah di luar dengan jumlah yang sama. Jadi setiap anak itu mencari jumlah yang sama dan dimasukkan ke dalam kantong yang sudah dibuat. Kantong itu juga dibuat dari kertas-kertas bekas. Dan di sekolah kami juga, di sekolah Bapak Ibu tentunya banyak juga kertas-kertas bekas yang tidak dipakai, kadang juga hanya ditumpuk, kadang juga ditimbang. Dan ternyata itu bisa menjadi alat yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran sebelum nantinya rusak dan bisa dijual. Jadi sebelum kita jual itu kita manfaatkan dulu kertas-kertas bekas itu. Dan saya sudah menggunakan tadi link YouTube video, itu ada linknya, yaitu bercerita tentang pemahaman bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Hasil yang kami dapatkan yang pertama adalah peserta didik memahami materi pembelajaran dengan baik, dan yang kedua siswa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, dan ketiga sikap positif berkembang, siswa lebih disiplin, sopan dan tanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Nah, untuk yang poin ketiga ini, sikap positif berkembang, artinya karakter anak itu bisa dididik dalam proses diskusi kelompok. Kemarin juga saya menekankan bahwa ketika anggota kelompoknya itu belum selesai, silakan untuk saling membantu. Nah, di situ bisa kita tanamkan karakter berbeda rasa terhadap temannya yang belum selesai, gotong royong, ya. Terus disiplin, siswa lebih disiplin. Tadi kemarin juga itu saya memberikan waktu, jadi waktu segini itu harus selesai. Disiplin untuk sehat juga, sebelum masuk ke kelas cuci tangan karena habis memberikan sampah. Tindak lanjut yaitu mempraktekkan praktik baik yang sudah dilakukan ke kelas yang lainnya. Jadi saya kemarin mempraktikkan di kelas 4A di SD Yosef. Terus tindak lanjut saya karena ini merasa berhasil, saya praktekkan ke kelas 4B dan 4C. Terus lebih mempersiapkan media pendukung. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, media atau alat peraga yang saya gunakan itu belum maksimal, padahal sudah didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Terus membagikan praktik baik dalam komunitas belajar. Terus yang terakhir itu yang dibahas oleh kelompok kami, itu pentingnya refleksi atau pengalaman mengajar. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pemahaman kebutuhan siswa. Jadi di sini guru-guru bisa mengetahui bagaimana siswa itu butuh dikembangkan di bagian yang mananya. Guru lebih mengetahui karakter siswa dan hambatan siswa di pemahaman kebutuhan siswa itu. Terus yang selanjutnya pengembangan profesionalisme. Tentunya guru akan semakin berkembang ketika semakin rajin untuk berefleksi. Karena dengan berefleksi kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita, dan tentunya ketika kita mengetahui kekurangan kita pasti akan memperbaikinya. Yang selanjutnya adalah peningkatan hasil belajar siswa. Penutup sebelum kita lanjut ke tanya jawab, yaitu melalui penerapan pembelajaran mendalam berbasis BPL yang mediakan tong sampah, guru dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi perkalian. Terus yang kedua, penerapan materi perkalian dalam kehidupan sehari-hari.
sikap reflektif dan kolaboratif di kelas. Dan inovasi ini dapat direplikasi untuk materi lain dengan menyesuaikan konten permainan sesuai dengan tema pembelajaran. Jadi dari pengalaman belajar yang menggunakan lingkungan sekitar itu harapannya bisa digunakan juga untuk materi atau mata pelajaran yang lainnya. Baik, kami dari kamu berangkat? Ya udah. tentang Bukan gurunya nih ada WA aku. menanyakan dalam situasi pembelajaran yang sulit mengkondisikan siswa. Apa yang guru bisa lakukan untuk mengembalikan fokus belajar siswa dan bagaimana keputusan itu mempengaruhi hasil belajarnya? Demikian, Bang. Terima kasih kepada Pak Said. Baik, jawabannya akan dijawab oleh Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas saya akan membantu menjawab ya dari kelompok 3 tadi. Pertanyaannya, dalam situasi pembelajaran yang sulit mengkondisikan siswa, apa yang guru bisa lakukan untuk mengembalikan fokus belajar siswa dan bagaimana keputusan itu mempengaruhi belajar? Di sini Bu ya, memang di kelas itu setiap kita itu pasti ribut ya. Apalagi ngajar kelas 1 ini, saya kelas 1 ngajar, jadi saya berbicara, anak juga berbicara. Jadi cara saya mendiamkan atau mengonsentrasikan siswa, saya beri tepukan atau saya panggil kelas 1 katanya, siap Bu, anak soleh, siap Bu. Jadi dia sudah konsentrasi lagi kepada kita atau pembelajaran kita yang kita ajari. Kemudian untuk hasilnya juga kita bisa beri hadiah atau kita beri pujian. Saya juga sering kalau anak-anak tidak mau ribut, ibu kasih permen. Ya sudah, sibuk. Siapa yang cepat menyelesaikan tulisan atau pekerjaan, nanti ibu kasih mainan atau makanan. Sering ya. Jadi saya itu setiap hari kadang-kadang bawa permen, bawa ciki untuk mengajak anak-anak supaya dia konsentrasi atau fokus kepada pelajaran yang kita berikan. Jadi untuk mengonsentrasikan anak, kita bisa memberi tepukan, motivasi untuk misalnya bagus sekali atau pujian, kemudian terakhir hadiah ya. Jadi itu saja yang dapat saya jawab ya. Mungkin kalau ada guru yang lain atau Pak Nando bisa memberi jawaban. Ada tambahan Bapak Ibu? Ibu? Nah ini rewel dengan permen, Lanjut ke pertanyaan kedua. berupa permen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desparu Yastati, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya. Pertanyaannya, dari refleksi pengalaman belajar melalui metode yang telah dilaksanakan, apa manfaat atau kelebihan yang bisa diambil baik oleh guru rekan sejawat, siswa maupun lembaga pendidikan? Kemudian, apakah bisa diterapkan di setiap jenjang sekolah, baik pedesaan maupun perkotaan? Terima kasih. Terima kasih. Lanjut kepada kelompok 4. Jadi, Saya akan coba menjawab. Pertama kita lihat bagi guru dulu ya. Bagi kita guru, metode pembelajaran di kelas itu dapat menjadi referensi untuk kita mengembangkan metode pembelajaran agar pembelajaran itu dapat bermakna, mengembirakan dan meaningful. Joyful, mindful, dan meaningful, bermakna, Sadaran. dan mengembirakan. Meaningful. Terus bagi siswa
siswa, tentunya metode pembelajaran itu bisa menjadikan siswa itu semangat dalam belajar, mampu memahami materi lewat kolaborasi dengan temannya, berkelompok, dan proses belajar itu bisa menjadi menyenangkan. Tentunya metode pembelajaran ini bisa digunakan dimanapun, seperti yang diterapkan oleh Pak Nando kemarin, yaitu mengambil sampah untuk memecahkan masalah, menghitung bilangan perkalian bilangan caca. Jadi metode yang kita gunakan itu bisa digunakan dimanapun. Ada yang ingin menambahkan? Peserta, ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Cukup. Ya, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk 1 yes, 2 oke, 3 semangat. Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya dan rekan-rekan kelompok 4 yang sudah menjawab. Dan terima kasih juga kepada Pak Nando untuk penyampaian praktik baiknya. Jadi tadi kami fokuskan kepada refleksi pengalaman mengajar, bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Pak Nando tadi ngambil sampah dengan barang bekas walaupun dengan fasilitas mendukung. Jadi sebenarnya sarana prasarana itu bisa menjadi media pembelajaran tergantung kita yang memanfaatkannya. Tidak harus dengan teknologi, terjun langsung ke sawah, terjun langsung ke sungai, itu juga suatu pengalaman belajar bagi siswa-siswi kita. Ya Bapak Ibu guru, kalau tidak ada tambahan lagi, kami akhiri dari kelompok 4. Terima kasih partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.